Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel with me, Putri Salsabila. So in this video, I want to talk about something crucial, sesuatu yang seringkali menjadi PR besar kita. Apalagi untuk kita yang punya kegiatan-kegiatan yang banyak, kegiatan-kegiatan yang menggunung, yang seabrek gitu ya, yaitu mengenai manajemen waktu. Oke, mungkin aku mau sedikit dulu bercerita tentang apa sih hal-hal yang aku kerjakan. For your information, aku adalah mahasiswa semester 5 yang sekarang itu lagi padat banget jadwalnya. Selain itu, aku juga menaungi beberapa brand aku sendiri, bisnis kecil-kecilan ya. Mungkin ada 1, 2, 3, ada 4 brand yang aku pegang, baik itu yang offline maupun yang online. Dan di samping itu juga aku merupakan seorang content creator yang aktif di YouTube, di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lainnya. So, gimana sih cara aku bisa memanajemen waktuku dengan kegiatan yang begitu banyak itu? Hal ini juga banyak ditanyakan oleh teman-teman kita semua lewat DM yang masuk ke Instagramku ataupun lewat question box yang waktu itu minggu lalu aku berikan. So for the first, teman-teman, aku gak akan bohong kalau soal mengatur waktu dengan kegiatan yang begitu banyak itu gak mudah. Kadang aku juga merasa overwhelmed. Aku pikir waktu 24 jam dalam sehari itu gak cukup untuk aku melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Ada saat dimana tugas-tugas kampus aku itu menumpuk, beberapa bisnis butuh perhatian yang banyak, dan di sisi lain, aku itu harus tetap aktif di media sosial untuk share beberapa hal ke teman-teman semua. Dan aku yakin banget, banyak dari kalian semua yang juga pernah merasakan hal itu semua. Merasa overwhelmed, merasa bahwa waktu dalam 24 jam sehari itu tidak cukup. Menurutku, tantangan yang paling utamanya yaitu yang pertama, kita itu nggak tahu mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kadang rasa capek kita itu membuat pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu nggak maksimal. Lalu yang ketiga, ekspektasi ataupun harapan-harapan orang lain terhadap kita itu yang terlalu tinggi sehingga itu memberatkan kita. Tapi aku belajar ketika kita mempunyai sistem dalam mengatur waktu itu yang baik, semua hal itu akan jadi lebih manageable. Aku ada beberapa tips manajemen waktu ala aku sendiri yang seringkali aku terapkan dalam keseharianku. Dan siapa tahu tips-tips ini juga bisa menginspirasi kalian semua. Yang pertama itu kita bikin jadwal yang realistis. Fun fact ya, setiap malam aku itu selalu bikin to-do list untuk hal-hal yang akan aku lakukan keesokan harinya. Aku pakai prinsip 3 prioritas terlebih dahulu. Pertama, aku memprioritaskan pendidikanku, di mana ketika ada tugas mengenai kampus ataupun pendidikanku, itu aku akan prioritaskan terlebih dahulu dalam urutan ke-1. Karena memang menurut aku pribadi, prioritas utamaku yaitu pendidikanku. Jadi, aku gak mau pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu bisa mengganggu pendidikanku. Tapi, prioritas ini bisa kalian sendiri manage ataupun atur apa prioritas utama kalian. Lalu yang kedua, aku memprioritaskan hal penting untuk bisnisku. Lalu prioritas yang ketiga aku yaitu mengenai keluargaku dan diriku sendiri. Aku gak mau kalau misalkan pekerjaan-pekerjaanku itu bisa mengesampingkan keluargaku. Enggak ya teman-teman. Jadi misalnya hari ini aku ingin me time dulu berapa jam dan banyak hal yang lainnya. Dalam hal ini, ketika aku mengerucutkan prioritas-prioritasku, apa sih prioritas utama? Lalu yang kedua, ketiga, itu aku merasa nggak overload lagi, dan fokus yang aku miliki itu jadi lebih terarah, teman-teman. Lalu tips yang kedua, itu aku menggunakan time blocking. Jadi, time blocking ini teknik membagi-bagi waktu dalam blok-blok tertentu. Kayak misalnya, pagi hari, aku mau lebih fokus ke keluarga, ke rumah, misalkan beres-beres rumah dulu dari jam 7 misalkan sampai jam 8, ataupun siangnya itu aku mau fokus untuk pendidikanku, lalu sorenya itu aku ngonten, lalu malamnya aku atur bisnisku dan lain hal.
Jadi time blocking ini kalian bisa manage sesuai apa yang kalian lakukan. Menurutku, time blocking ini sangat membantuku untuk membuat fokusku itu lebih arah lagi. Dan time blocking ini membantu aku untuk fokus tanpa distraksi dari orang lain. Kayak semisalnya untuk sore nih, aku punya planning untuk membuat konten. Tetapi temenku itu mengajak nongkrong misalkan ya, di jam tersebut. Kalau aku berpikir dulu nih, kalau misalkan aku pergi nongkrong, itu tuh ada sesuatu hal yang urgent nggak sih dalam tongkrongan itu, dalam obrolan-obrolan itu. Kalau misalkan hanya sekedar kumpul biasa, ya udah aku gak akan menerima ajakan tersebut. Lalu yang ketiga itu delegasikan kegiatan yang memang memungkinkan untuk bisa didelegasikan ke orang lain. Jujur aja teman-teman, dalam melakukan segala hal itu kita pasti butuh bantuan dari orang lain. Semisalnya, dalam membereskan rumah, itu aku bisa mendelegasikan pekerjaan itu ke adik aku kalau misalkan memungkinkan untuk dikerjakan oleh adikku. Jadi, aku bisa lebih fokus mengerjakan hal-hal yang lainnya. Kayak bagi-bagi tugas gitulah teman-teman. Dengan mendelegasikan kegiatan yang memang memungkinkan untuk didelegasikan, kita bisa menjadi lebih fokus dan kita bisa mengerjakan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Atau kita bisa menyelesaikan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Dan hal itu bisa membuat kita mengefisiensikan waktu. Lalu yang keempat, kita jangan lupa untuk menyisihkan waktu untuk diri kita sendiri. Kayak semisalnya aku, sebanyak apapun tugas-tugasku, pekerjaan-pekerjaanku, aku selalu menyempatkan waktu untuk membaca buku minimal 15 menit sampai 30 menit untuk membaca buku. Karena menurutku, membaca buku itu adalah healing, sebuah kegiatan me time untukku sendiri, dan teman-teman juga bisa melakukan me time versi teman-teman sendiri. Karena kalau misalkan aku me time-nya itu dengan membaca buku, itu pasti akan berbeda dengan teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua me time-nya itu jajan atau apa ya, aku gak tahu. Dan itu bisa teman-teman sesuaikan dengan teman-teman semua. Karena menurutku kalau misalkan kita nggak me time, kita akan burn out. Dan burn out itu bikin kita nggak produktif, teman-teman. So, maka dari itu aku merekomendasikan untuk menyisihkan beberapa waktu ataupun beberapa jam, menit, entahlah itu untuk diri kita sendiri. Nah, dalam Islam sendiri, waktu adalah nikmat yang sangat berharga. Rasulullah SAW bersabda, 2 nikmat yang banyak manusia lalaikan yaitu kesehatan dan juga waktu luang. So, aku belajar mulai hariku dengan niat yang baik, manfaatkan begitu banyak waktu luang untuk mengerjakan sesuatu yang memang meaningful dan juga bermanfaat untuk diriku dan juga lingkunganku. Karena aku yakin, apapun pekerjaan yang kita miliki, yang kita kerjakan ketika kita meniatkan dari awal itu untuk ibadah, dari awal itu untuk Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan itu semua. Waktu yang kita habiskan selama kita di dunia itu harus bisa sebaik mungkin bisa memberikan sebuah manfaat. Dan menurutku ketika kita melakukan sholat tepat waktu itu merupakan sebuah pencapaian manajemen waktu yang baik. Karena kebayang gak sih teman-teman kalau misalkan kita nggak sholat tepat waktu, itu tuh menurutku belum bisa dikatakan sebagai manajemen waktu yang baik. Walaupun mungkin pekerjaan-pekerjaan kita selesai tetapi kita sholat dengan tidak tepat waktu, itu menurutku gagal teman-teman dalam mengelola waktu yang kita miliki. Menurutku sholat itu menjadi jeda alami yang membuat hari-hari kita itu lebih teratur lagi. Pada intinya, manajemen waktu itu tentang pengelolaan diri kita. Jangan pernah menunggu waktu luang untuk mengerjakan sesuatu, karena waktu itu nggak nunggu kita. Itu kita belajar untuk menghargai setiap waktunya, menghargai setiap menitnya, setiap detiknya untuk melakukan hal-hal yang memang meaningful dan juga bermanfaat, setidaknya untuk diri kita sendiri. Kalau kamu merasa overwhelmed, tolong ingatlah 3 hal ini. Yang pertama, fokus ke satu hal dulu, baru pindah ke hal yang lainnya. Lalu yang kedua, kita jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Dan yang ketiga,
di batin Allah di setiap langkah kita dalam mengerjakan suatu hal atau melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. So, itu tadi sharing singkat mengenai manajemen waktu. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa menjadi sebuah hal yang bermanfaat setidaknya untuk aku dan umumnya untuk kalian semua. Kita harus ingat teman-teman, waktu itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan cara kita mengelola waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. So, manfaatkan waktu terbaik kalian dengan hal-hal yang bermanfaat dan juga dalam hal yang memang bisa memberikan impact khususnya kepada diri kita dan umumnya kepada lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bye-bye.